Terima kasih. Anda masih setia bersama kami di 96,3 RPK FM Jakarta. Siaran kami juga bisa didengarkan melalui audio streaming di www.radiopitakasih.com. Ingat juga untuk berlangganan atau subscribe kanal YouTube kami dengan kata kunci RPK FM. Kini kita ikuti acara selanjutnya. Sahabat RPK, sesaat lagi akan hadir program Pelangi Lagu Rohani bersama Pendeta Tema Adiputra dan Bung Roni Wongkar. Kiranya sajian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Selamat mengikuti. Selamat malam sahabat RPK yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali program Pelangi Lagu Rohani di kesempatan Jumat malam hari ini hadir ke ruang sahabat RPK. Dan puji Tuhan, di kesempatan malam hari ini saya Pendeta Tema Adiputra dan bersiaran sendiri. Kita masih terus menopang pemulihan total untuk Bung Roni Wongkar ya. Nah, sahabat RPK, Pelangi Lagu Rohani telah mempersiapkan lagu rohani yang memang sudah kami program. Dan sebagaimana biasa, ketika akan diudarakan, diputarkan, hadir satu renungan singkat pengantar. Nah, sahabat RPK, mengawali jumpa kita di acara ini, kita dengar pesan lagu rohani yang dinyanyikan oleh Maulin Kauntu yang berjudul Jiwaku Merindukanmu. Dan untuk sahabat RPK yang menyaksikan ini melalui YouTube, saya juga menyapa dengan melambai tangan. Salam, mari kita simak lagu rohani pembuka. Jiwaku haus kepadamu.
Aku merindukanmu melalui suara Maulin Kauntu. Biarlah setiap saat jiwa kita merindukan kasih Tuhan. Dan kita juga menyalurkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita yang penuh dengan kesaksian hidup. Sehingga kita merasakan orang di sekitar kita juga merasakan damai sejahtera. Sahabat RPK, kita akan lanjut lagi. Dan saya informasikan Pelangi Lagu Rohani ada variasi khusus di setiap acara ini. Sahabat RPK boleh memberikan respon terhadap pesan yang baru didengar melalui lagu rohani tadi. Ataupun tiba-tiba teringat satu kesaksian hidup singkat, bisa dituliskan dan kirimlah dalam bentuk SMS atau WA ke 0815 1800444. Ya, sahabat RPK, bagaimana dengan aktivitas sepanjang hari ini? Tadi saya menuju studio di beberapa titik di Jalan Otista dan Dewi Sartika. Ada penggalian got ya, perbaikan dan tentu melambat arus lalu lintas, macet sedikit ya. Baik, kita semangat terus. Nah, sahabat RPK, di dalam 1 Petrus 2 ayat 19 firman Tuhan tertulis, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sahabat RPK, banyak orang merasa dan memahami bahwa kasih karunia Tuhan adalah berkat yang membuat nyaman. Kasih karunia Tuhan dikaitkan dengan keberuntungan atau mendapat sesuatu yang menyenangkan bagaikan dapat hadiah. Nah, oleh sebab itu akan terasa asing dan aneh dengan apa yang dikatakan Rasul Paulus bahwa adalah kasih karunia jika kita menderita sesuatu yang seharusnya tidak kita tanggung. Sahabat RPK, penderitaan kerap diartikan sebagai akibat adanya sesuatu yang tidak benar atau keburukan yang telah dilakukan. Kalau dipikir-pikir memang ada benarnya juga ya sahabat RPK. Akan tetapi tidak selalu seperti itu mengacu kepada ayat tadi. Ada kemungkinan dan ada saatnya penderitaan sebagai sesuatu yang diizinkan Allah untuk kita alami, dan itu bukan karena akibat dari sesuatu yang salah yang telah dilakukan. Bagaimana caranya sahabat RPK supaya kita dimampukan menerima atau merelakan diri menderita padahal itu bukan karena kesalahan kita. Nah, untuk itu kita perlu keyakinan akan kuasa dan otoritas serta kehendak Allah atas hidup kita, bahwa kita adalah miliknya. Karena itu sesungguhnya Allah bebas melakukan apa saja kepada kita, apa yang Dia mau lakukan terserah Allah saja. Biarlah ruang kebebasan kepada Allah untuk melakukan segala hal kepada kita, sahabat RPK. Maksud dari semua itu adalah untuk mendewasakan sikap dan iman kita. Itu adalah kesempatan untuk kita dapat dibentuk Allah. Ku berserah melalui suara Feren. Ku tahu
Tuhan ku serahkan hidupku. Sahabat RPK, tetap setia di acara Pelangi Lagu Rohani. Dan di kesempatan malam hari ini ketika sahabat RPK berada di rumah ataupun masih di dalam kendaraan menuju pulang ke rumah bertemu dengan sanak saudara terkasih. Sudah sangat mudah ya untuk mendengarkan siaran radio saat ini. Bisa melalui YouTube live stream, melalui frekuensi, melalui audio streaming, bahkan juga sahabat RPK bisa mendownload aplikasi RPK FM melalui Play Store sehingga bisa mendengarkan siaran ini melalui aplikasi tadi di handphone atau gadget sahabat RPK. Sangat mudah. Dan tentu saja kita bersyukur teknologi canggih telah membuat seluruh dunia, ya orang-orang di seluruh dunia dapat menikmati siaran ini. Terbukti memang di acara Pelangi Lagu Rohani ada beberapa kali yang dari luar negeri ikut berpartisipasi dan mereka melihat ataupun menikmati siaran ini melalui YouTube dan memberikan partisipasi. Terkadang memberikan pesan tertulis untuk saya bacakan. Baik, sahabat RPK, bagaimana dengan kesetiaan kita sepanjang hari ini terhadap apa yang memang harus kita lakukan dalam bentuk tugas dan tanggung jawab? Bagaimana juga kesetiaan kita untuk tetap memberikan perhatian kepada orang-orang tertentu, bahkan kita peduli kepada sesama kita. Kita harus ingat kasih setia Tuhan itu selama-lamanya. Dan kita sungguh belajar meneladani itu, bahwa kita pun harus tetap mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan itu adalah prinsip firman Tuhan yang harus kita jalankan dengan setia. Melalui suara Fania Larissa, kasih setia Tuhan. Engkau adalah bagianku, ku berharap padamu, jiwaku mencarimu, menantikanmu, hidupku penuh kepadamu.
Baik sahabat RPK, kita teruskan menikmati rangkaian lagu-lagu rohani yang telah hadir dan telah kami siapkan terprogram. Ya, sahabat RPK, kita dalam kehidupan ini ada pilihan ketika kita diberikan tanggung jawab. Ketika kita diberi tanggung jawab itu adalah sebenarnya kesempatan yang sangat indah sekali. Dan oleh sebab itu, bagaimana kita menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan menjadi satu berkat bagi diri kita dan juga bagi banyak orang. Ada kalanya ketika kita bekerja atau kita melaksanakan tugas, kita juga punya pilihan melakukannya dengan serius dan benar-benar menggunakan waktu kita dengan baik dan benar. Tetapi ada juga peluang yang kita memiliki satu kebebasan. Bisa saja kita tidak sepenuh hati mengerjakan tugas itu, bahkan pun tugas-tugas pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Kita mungkin banyak melakukannya dengan hati yang tidak sukacita karena begitu banyak problema hidup yang kita alami. Atau bahkan karena kita sudah tidak suka di dalam situasi tersebut. Nah, sahabat RPK, tentu kalau kita memiliki pandangan bahwa pekerjaan ini hanya untuk saya, sesuka-suka saya, maka tentu kita dinilai orang sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Padahal di dalam firman Tuhan di Kolose 3 ayat 23 tertulis, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi, pekerjaan tugas tanggung jawab yang ada dibebankan atau diberi kesempatan untuk kita melakukannya adalah satu berkat yang kita kerjakan untuk Tuhan. Sehingga kita tidak perlu lagi diawasi terus tanpa pimpinan kita di ruangan misalnya, pekerjaan kita selesai dengan baik dan benar dan terbaik. Baik sahabat RPK, Maria Kalista, Michael Ju menyampaikan pesan rohani, kau terbaik bagiku. Yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh
sahabat RPK. Terima kasih atas kesetiaan sahabat RPK di acara Pelangi Lagu Rohani. Dan tentu saja sahabat RPK yang setia mengikuti acara ini dan sudah tahu variasi acaranya dapat mengirimkan pesan tertulis singkat ya dalam bentuk SMS atau WA ke 0815 1800 444. Ada banyak hal yang sangat menggembirakan sahabat RPK ketika saya dalam aktivitas sehari-hari berjumpa dengan teman-teman dan khususnya juga teman-teman pelayanan. Mereka mengatakan senantiasa mendengarkan Pelangi Lagu Rohani. Bahkan ketika di perjalanan mengendarai mobilnya, mereka juga menikmati acara ini. Jadi di tengah kemacetan, lalu lintas, ataupun juga kelelahan fisik, kelelahan pikiran dari tugas-tugas di kantor, tanggung jawab di tempat bekerja. Dan pas jam 8 malam hari Jumat, mereka menyetel radio RPK FM dan mendapatkan penyegaran kembali secara khusus, mendengarkan lagu rohani, dan ada penguatan-penguatan melalui firman Tuhan yang disampaikan secara singkat perenungannya. Biarlah Pelangi Lagu Rohani terus menjadi berkat bagi sahabat RPK dimanapun, termasuk di mancanegara. Kita akan mendengarkan beberapa informasi dari RPK FM dan setelah itu kita lanjut lagi menikmati lagu rohani yang telah tersedia. Program Pelangi Lagu Rohani akan kami lanjutkan setelah yang satu ini. Jam di studio kami menunjukkan pukul 20:30 waktu Indonesia Barat. Aduh, udah bunyi kan ya? Pengumuman. Sahabat RPK, udah tahu belum soal aplikasi streaming RPK FM? Sini, dengerin. Saya mau kasih tahu. Jadi, kalau sahabat RPK mau keluar kota, keluar negeri, tapi tetap mau dengerin RPK, caranya gampang. Buka Google Play Store, ketik RPK FM, huruf besar semua ya. Terus download deh, begitu udah ketemu, downloadnya diklik ya. Sekali lagi nih, ketik RPK FM di Google Play Store supaya bisa ngikutin semua siaran RPK kapan aja, dimana aja. Udah ya, saya mau pergi dulu. Jangan lupa loh semuanya sahabat RPK harus ke aplikasi RPK FM ya. Udah ini mic-nya gimana nih, nempel terus. Halo, aduh, panitianya mana ya? Aduh. Pemirsa, saat ini saya akan menguji kejujuran melalui suatu resep baru kepada seorang pembohong kelas kakap. Iya, silahkan. Konon tidak ada yang bisa berbohong saat cobain mie sedap goreng resep baru ini. Saya tantang Anda untuk mencobanya. Saya terima tantangannya. Jadi, bagaimana rasa mie sedap goreng resep baru? Kenapa rasanya sedap banget gini? Gak mungkin bisa bohong nih. Ini rasanya? Ya, bagaimana rasanya? Apakah bisa dijelaskan? Sedap banget. Mie-nya makin kenyal, terasa penuh di mulut. Bawang gorengnya makin crunchy, kriuk pol. Gimana? Apakah masih bisa berbohong? Kali ini saya nggak mungkin bisa bohong. Soal rasa, mie sedap goreng resep baru emang bikin lidah nggak bisa bohong. Nah makanya, kalian juga harus cobain mie sedap goreng resep baru. Pembohong kelas kakap kita aja kalap. Buruan beli dari Wings Food. 96.3
yang penuh kasih, mengikut Yesus, keputusanku, tetap ku maju hadapi badai hidup. Hatiku teguh pada janjinya, damai hatiku, hidupku baru. Pegang teguh firman-Nya, pegang teguh janji-Nya, penuh berkat-Nya selalu bagi anak-anak-Nya. Pegang teguh firman-Nya, pegang teguh janji-Nya, penuh berkat-Nya selalu bagi anak-anak-Nya. Mengikut Yesus, keputusanku, tetap ku maju hadapi badai hidup. Hatiku teguh pada janji-Nya, damai hatiku, hidupku baru. Pegang teguh firman-Nya, pegang teguh janji-Nya, penuh berkat-Nya selalu bagi anak-anak-Nya. Pegang teguh firman-Nya, pegang teguh janji-Nya, penuh berkat-Nya selalu bagi anak-anak-Nya. Penuh berkat-Nya selalu bagi anak-anak-Nya. Sahabat RPK, baru saja kita dengarkan lagu rohani berjudul Mengikut Yesus. Yang menyanyikannya adalah Marisa Siregar. Ada sedikit kesaksian tentang penyanyi lagu ini. Marisa Siregar adalah teman sekelas saya di SMA Negeri di Jakarta Pusat. Jadi kami masih sering bertemu dalam kelompok kelas maupun kelompok angkatan. Dan khusus untuk kelompok angkatan, kami memiliki persekutuan doa yang 2 bulan sekali kami kumpul bersama-sama memuji Tuhan dan sekaligus reuni. Ya, sahabat RPK, tentu di dalam kehidupan kita senang ya bertemu dengan teman-teman yang dulu satu SMP, SMA atau satu perkuliahan dengan kita. Kita terus menjalin persahabatan dan kita juga menjadi berkat ketika kita boleh kembali bersama-sama bersekutu, berdoa bersama, mendengarkan renungan firman Tuhan. Bahkan tadi siang sahabat RPK, kami yang alumni SMA ada di jadwal juga untuk boleh melayani, menyampaikan firman Tuhan
di sekolah bagi adik-adik yang masih belajar. Tadi siang hari Jumat, dan itu juga sangat membuat hati penuh dengan sukacita. Persahabatan pun terjalin dengan generasi junior yang mungkin jauh tahunnya. Ya, nah sahabat RPK, di dalam Mazmur 25 ayat 14 tertulis, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Sahabat RPK, apa yang kita lakukan dengan seorang sahabat yang bergaul karib dengan kita? Tentu kita punya sahabat ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana suasana hubungan kita dengan orang yang sungguh-sungguh dekat dengan kita, dengan sahabat kita itu? Kita akan terbuka dengannya. Kita akan merasakan keakraban dan kita ciptakan keakraban. Bila ada janji, janji juga akan kita tepati. Bahkan tidak ada prasangka buruk. Kita ingin sahabat karib kita senantiasa merasakan kebahagiaan, sehingga kita juga dapat merasakan kebahagiaan yang tercipta. Dan kalau kita memiliki sahabat, tidak pernah lupa kita juga mendoakannya. Kalau dia susah, kita pun akan ikut susah. Kalau dia senang, kita pun larut dalam sukacita. Kalau berjumpa, tentu sangat menyenangkan. Kita juga bertemu dengan sahabat, tidak kaku, kita terbuka, cair dan rileks. Ada emosi positif, saling membangun, saling merindukan, dan benar-benar pertemuan yang diharapkan selalu bisa terjadi. Ya, betapa bahagia kalau kita memiliki sahabat, dan kita memiliki sahabat sejati, Yesus Tuhan. Dan di dalam kitab Mazmur tadi, pasal 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Daud mengatakan bahwa Tuhan membuka dirinya untuk bergaul karib dengan kita. Kita sungguh berbahagia dapat bergaul karib dengan Allah pencipta alam semesta ini. Kita bersyukur dan berterima kasih memiliki relasi dengan Allah pencipta surga. Kita sungguh beruntung karena telah mengenal Dia dan menerima kasih-Nya di dalam Yesus Kristus. Maya Rumantir memberi pesan melalui lagu rohani yang dinyanyikan, Aku Hendak Bersyukur. Aku hendak
Sahabat RPK, kita terus berlanjut di acara Pelangi Lagu Rohani. Saya terus mendukung doa untuk Bung Roni Wongkar dan tentu juga untuk istri terkasih dan anak terkasih. Biarlah kita tetap kuat di dalam menghadapi berbagai persoalan bahkan sakit penyakit, tetapi usaha dan upaya yang dilakukan untuk beroleh kesembuhan pemulihan, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Ya, sahabat RPK, kita tahu bahwa Tuhan memberikan perintah baru untuk saling mengasihi karena Ia telah terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan tidak hanya memberi komando untuk saling mengasihi, tetapi Ia sudah terlebih dahulu sangat mengasihi kita dengan menyerahkan nyawanya sendiri di atas kayu salib. Ia sendiri telah memberi contoh dan teladan. Sahabat RPK, cinta kasih yang benar ini mengarahkan kita maaf, ada gangguan suara sedikit. Ya, sahabat RPK, cinta kasih yang benar yang telah Tuhan Yesus berikan untuk kita, ini mengarahkan kita kepada pertobatan batin dan mengajak kita untuk meneladani Dia saat kita melakukan perintahnya dengan menjalankan tugas dan karya pelayanan kita setiap hari. Nah, melayani Allah terwujud dalam bekerja memenuhi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah isi dari perintah Tuhan. Dan pekerjaan yang kita lakukan dalam melayani Allah, kita lakukan dalam keadaan hati penuh syukur dan sukacita. Mengapa, sahabat RPK? Karena kasih Bapa untuk putranya telah mendasari pelaksanaan kasih kita kepada sesama dan sekaligus pernyataan konkret dari tanda persahabatan Yesus dengan kita. Pelayanan dalam kasih, sahabat RPK, yang kita hayati dan laksanakan melalui ketaatan untuk menjalankan perintahnya itu didukung oleh bantuan Allah sendiri melalui Roh Kudus. Sebagaimana Roh Allah menyertai karya Petrus untuk melayani dan menobatkan Cornelius, kita tahu kesaksian ini di dalam Alkitab. Maka cinta yang kita wujudkan dalam pelayanan hendaknya berupa praksis kasih yang penuh dengan pengorbanan dan kasih yang inklusif, berlaku dan ditujukan kepada semua orang yang Allah berkenan tanpa memandang suku, ras, agama, bahkan hendaknya berlaku untuk orang-orang yang tidak suka, yang membenci kita, kita tetap mengasihi. Nah, penegasannya adalah, sahabat RPK, Yesus sendiri telah menunjukkan inti kedatangannya ke dunia ini dengan menyerahkan nyawa bagi keselamatan manusia dan mengajarkan kepada semua kita pengikutnya agar mau melakukan hal yang sama. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yesus yang termanis, judul lagu rohani ini melalui suara Yoke Fritz. Yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku.
sahabat RPK, tetap semangat di dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Selama kita masih hidup di dunia, pasti ada persoalan hidup. Dan kita sebenarnya terlatih sudah terlatih mengatasi persoalan hidup karena kita selesai menyelesaikan satu persoalan. Ada lagi masalah, selesai lagi. Tanpa kita sadari, kita terlatih dan kita percaya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita dan juga melatih kita melalui kebenaran firman-Nya untuk mengatasi persoalan-persoalan hidup. Dan ketika kita berhasil untuk mengatasi berbagai persoalan hidup, maka itu juga menjadi bekal bagi kita sehingga kita boleh memberkati orang lain. Ketika mereka datang untuk berbincang, untuk minta tolong, memberikan pemikiran, mencarikan solusi, maka tentu kita akan berdoa dengan orang tersebut atau teman kita atau sanak famili kita yang bahasa sederhananya curhat ke kita, maka itu adalah kesempatan yang sangat indah. Kita boleh berbagi pengalaman dan tentu kita mendoakannya dan kita sangat percaya juga Tuhan akan menyentuh hati dan pikiran kita sehingga solusi senantiasa ada. Di dalam Yesus Kristus tidak susah menghadapi masalah. Yang penting kita tahu janjinya Dia senantiasa menolong kita dan kita diteguhkan. Nah, sahabat RPK, tidak terasa waktu untuk berpisah telah tiba. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat RPK. Ada satu lagu rohani yang menutup jumpa kita melalui suara trio Ambisi. Judulnya adalah Yesus Hidup Selamanya. Maka dengan demikian, saya Pendeta TMA Adi Putra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan sahabat RPK. Kita jumpa lagi Jumat depan, dan untuk sahabat RPK yang menyaksikan melalui YouTube, saya juga pamit melambai dengan tangan. Selamat malam, salam. Saling mengasihi, Yesus meminta, bergandengan tangan, puji namanya. Angkatlah tanganmu, hormati Yesus. Yesus ada, Yesus hidup selamanya. Dia dilahirkan ke dunia ini, Dia sang penebus dosa kita. Mari puji Dia, haleluya. Yesus Kristus, Engkau Tuhan Allah kita. Bersorak-soraklah, memuji namanya. Bertepuklah kita, masukkan namanya. Puji-pujian, muliakanlah Kristus yang menjadi benteng hidupku. Dia dilahirkan ke dunia ini, Dia sang penebus dosa kita. Mari puji Dia, haleluya. Yesus
Sahabat RPK, baru saja kita ikuti program Pelangi Lagu Rohani bersama Pendeta Tema Adi Putra dan Bung Roni Wongkar. Kiranya sajian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Jam di studio kami menunjukkan